Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku sekalian, siswa baru SMP Negeri 2 Boja. Tak lupa saya ucapkan selamat kepada kalian semua karena sekalian sudah diterima di SMP Negeri 2 Boja, dimana sebelumnya selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan limpahan atau rahmat, taufik dan hidayah sehat kepada kita semua, sehingga kita semua dapat melaksanakan MPLS pada pagi hari ini dengan tiada suatu halangan apapun. Tadi di awal Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan arahan kepada siswa baru. Selamat datang di SMP Negeri 2 Boja dari kelas 7A sampai dengan 7H. Nah, kenapa kita melaksanakan MPLS pada saat ini dengan online atau daring? Karena semuanya kita tahu bahwa pada kondisi saat ini kita masih dalam keadaan pandemi yang mana mengharuskan kita untuk belajar jarak jauh. Padahal kita tahu kalian semua dari kelas 7A sampai dengan kelas 7H itu belum secara detail mengetahui SMP 2 Boja itu lingkungannya seperti apa, kondisinya bagaimana. Lah, untuk itu kenapa harus kita atau harus ada MPLS? Tujuannya agar kalian semua bisa mengenal profil daripada sekolah kita, yaitu SMP Negeri 2 Boja. Untuk itu, di sini saya akan menyampaikan materi tentang profil sekolah. Ya, profil sekolah itu harus saya sampaikan atau harus Bapak Ibu guru sampaikan. Karena apa? Kalian tidak mungkin menjadi siswa SMP Negeri 2 tetapi kalian belum tahu kondisi SMP itu bagaimana. Nah, untuk itu dengan melalui pembelajaran jarak jauh ini, di sini kita berusaha untuk bisa memperkenalkan SMP Negeri 2 itu kepada kalian semua. Nah, di sana profil daripada sekolah SMP Negeri 2 Boja. Ya, di sini setiap sekolahan dimanapun sekolah berada mesti ada yang namanya visi dan misi. Kita pun di SMP Negeri 2 Boja juga sama memiliki visi dan misi, dimana visi kita itu adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, luhur budi pekerti, unggul dalam prestasi, dan berwawasan lingkungan hidup. Ini bertujuan untuk apa? Tujuannya agar semuanya, baik itu Bapak Ibu guru, semua siswa dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 itu bisa melaksanakan visi yang ada, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan luhur budi pekerti, unggul dalam prestasi, dan berwawasan lingkungan hidup. Itu adalah visi dari SMP Negeri 2 Boja. Kalau ada visi, otomatis di situ ada misi. Sama di SMP Negeri 2 Boja itu memiliki 13 misi, yang mana ke-13 misi ini seyogyanya bisa kita laksanakan, baik itu Bapak Ibu guru atau kalian siswa-siswi SMP Negeri 2 Boja baik kelas 7, 8 maupun serta kelas 9. Nah, visinya apa aja? Visi daripada SMP 2 di sini yang pertama itu adalah bisa mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengamalan ajaran agama yang dianut dan etika moral, sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Yang kedua,
itu bisa mewujudkan disiplin warga sekolah dan berbudi pekerti luhur. Lewat apa? Lewat keteladanan sikap dan perilaku serta tindakan. Yang ketiga, itu seyogianya bisa berprestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Terus yang keempat, itu apa? Mewujudkan pengembangan inovasi model pembelajaran. Yang kelima, mewujudkan pelaksanaan pengembangan proses pembelajaran. Yang keenam, mewujudkan pengembangan sarana prasarana pendidikan yang berbasis IT. Ketujuh, mewujudkan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional. 8. Mewujudkan standar pengelolaan manajemen sekolah yang handal. 9. Mewujudkan program penggalian pembiayaan sekolah yang memadai. 10. Mewujudkan sistem penilaian yang akurat. 11. Mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif, bersih, nyaman, indah, rindang, dan asri. Yang 12, mewujudkan budaya sekolah untuk membentuk jiwa nasionalisme dan karakter bangsa. Dan yang terakhir, untuk misi dari SMP Negeri 2 Boja adalah mewujudkan budaya literasi. Ini semoga kita dapat melaksanakannya daripada misi SMP 2 Boja. Nah, berikutnya adalah profil sekolah. Nah, profil sekolah, nama sekolahnya adalah SMP Negeri 2 Boja dengan alamat Jalan Raya Tampingan Boja. Berada di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, dan Provinsi Jawa Tengah. Di situ kalian bisa lihat ada nomor telepon dan emailnya. Teleponnya adalah 0294 571 255. Di mana tipe sekolahnya adalah tipe sekolah B dan terakreditasi A. Itu ya. Itu adalah profil sekolah. Terus di situ setiap sekolah itu memiliki apa yang namanya kepala sekolah. Di sini kepala sekolah kita atau SMP Negeri 2 Boja itu adalah Bapak Hartanto SPD dan MPD. Dan untuk pengawas dari SMP 2 Boja itu adalah Bapak Dr. Rande Sutejo MSI. Ya, baik. Di situ ada status atau daripada SMP 2 Boja. Status tanahnya itu adalah tanah hak guna pakai dengan luasnya sekitar 11.450 meter persegi dan luas bangunannya ada 4.430 meter persegi yang di dalamnya terdiri dari 43 tenaga pendidik atau guru dan 9 tenaga kependidikan atau karyawan, di mana jumlah siswanya ada 753 siswa dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Nah, di mana terdiri dari kelas 7 atau kalian saat ini itu adalah 256 siswa. Kelas 8-nya 252 siswa dan kelas 9 245 siswa. Dengan jumlah rombongan belajarnya ada 24 kelas. Jadi kelas 7 ada 8 kelas, kelas 8 ada 8 kelas, kelas 9 ada 8 kelas. Dan kurikulum yang kita gunakan itu adalah kurikulum 2013 ya. Itu adalah profil dari SMP 2 Boja. Terus berikutnya ini ada sejarah singkat dari SMP 2 Boja.
SMP 2 Boja itu awal mulai dirintis sekitar tahun 1986, yang pada saat itu SMP 2 Boja itu masih menginduk di SD Negeri Tampingan 2 atau SD Negeri 2 Tampingan. Mungkin kalian semua yang di sini itu ada alumni sana. Sebelumnya SMP 2 pada saat itu menginduk di kelas kalian kan gitu. Nah, pada tahun 1988 baru SMP Negeri 2 itu memiliki gedung sendiri ya toh. Ya, dan diresmikan oleh Kakanwil Depdikbud Jawa Tengah. Dan pada tahun 2008 itu sekolah kita itu sebagai sekolah standar nasional. Dan baru aja itu tahun 2018 itu sebagai sekolah model atau SPMI itu ya. Itu adalah sejarah singkat. Nah, di situ kalian lihat itu adalah peresmian SMP 2 Boja. Pada saat itu 3 Agustus 1988. Nah, kalian belum ada apa-apanya itu pada saat itu ya. Itu kalian bisa perhatikan. Nah, itu Bapak Ibu guru pada saat itu ya. Nah, sedikit profil. Nah, ini adalah tampilan dari depan SMP Negeri 2 Boja. Kalian perhatikan, itu sekolahan kita yang tampilannya itu mewah ya di situ. Lah, ini ada Dewan Guru dan staf karyawan SMP Negeri 2 Boja. Tadi sudah saya sampaikan. Di situ ada Bapak Ibu guru sejumlah 43 orang dan 9 orang itu karyawan di SMP Negeri 2 Boja. Nah, itu ya. Nah, setiap sekolah itu kan mesti ada yang namanya kepala sekolah. Nah, kepala sekolah kita tadi yang sudah menyampaikan atau membuka MPLS pada pagi hari ini itu adalah Bapak Hartanto SPD MPD, di mana kepala sekolah di sini tidak bekerja sendirian untuk bisa membuat kalian jadi pintar, membuat kalian jadi bisa. Itu harus ada para pembantu atau para isinya bukan pembantu ya, para wakil kepala sekolah di bidang urusan tertentu ya. Jadi sekalian ini kalian hanya bisa melihat lewat gambar ya, karena kita tahu kondisi pandemi pada saat ini ya kan. Di situ nah ini itu yang pertama ya, ada Bu Dr. Randa Marita Laksmiwati, itu adalah wakil kepala sekolah bidang akademik atau kurikulum ya. Jadi setiap proses pembelajaran apapun itu yang membidangi atau yang berada di bawah Bu Marita. Bisa proses belajar mengajar seperti ini ya di bawah naungan Bu Marita, di mana Bu Marita ini memiliki bidang atau untuk membantu Bu Marita dalam menyelesaikan bidang kurikulum. Ada pertama di situ ada Bu Neni Lestari, sarjana teknik ya, Magister Pendidikan atau STMPD, itu bidang kurikulum penilaian. Jadi yang membantu untuk wakil kepala untuk kurikulum itu tidak hanya 1-2 orang, tapi di sini ada 3 orang. Tadi yang pertama Bu Neni, yang kedua adalah Bapak Monurman Saikul Iksan SPD, itu juga bidang kurikulum bagian penilaian. Nah, ya. Terus berikutnya dibantu lagi masih bidang kurikulum itu Ibu Sri Sihniati SPD, ini sama tapi bidang kurikulumnya tentang bagian pengajaran itu ya. Itu bidang yang harus ditangani oleh wakil kepala sekolah bidang akademik. Berikutnya ya, yang berikutnya adalah wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, di mana di situ
adalah Bu Ida Rosida SPD. Sama, Bu Ida Rosida ini tidak bisa melaksanakan tugas dengan sendiri, harus dibantu dengan teman-teman dan kerjasama dengan mereka. Lah siapa saja yang harus membantu? Lah mungkin kalian waktu di SD belum istilahnya ada seperti ini ya, mungkin hanya guru kelas, tapi selama kalian di SMP, di sini nanti akan bertemu dengan Bapak Ibu guru yang jumlahnya lebih banyak dan sistem pengajarannya adalah tiap mapel, jadi tidak guru kelas di situ. Ya, yang membantu untuk kesiswaan yang pertama itu adalah Bu Sriwinda Agustina SPD ya, atau Wibowo. Bidang kesiswaan atau pembina OSIS urusan lomba akademik. Jadi setiap lomba-lomba nanti Bu Winda yang akan menghandle ya. Berikutnya ya, yang membantu kesiswaan lainnya adalah Bapak Dr. Andes Teguh Wahyono ya, dimana dia bidang kesiswanya urusan kedisiplinan dan ekstrakurikuler. Jadi nanti kalau kalian tidak disiplin, terus ada proses ekstra apa, itu yang menangani adalah atau di bawah naungan Bapak Teguh Wahyono. Berikutnya itu yang membantu adalah Ibu Niken Wulandari SPD. Itu bidang kesiswaan urusan kedisiplinan dan sama dengan ekstrakurikuler ya. Masih ada lagi, karena untuk kesiswaan itu nanti berhubungan dengan kalian semua, jadi harus dibantu oleh Bapak Ibu guru yang bidangnya lebih banyak. Di sini adalah Bapak Skripsian Maifani ANK SPD. Bidang kesiswaannya urusan tata upacara dan lomba non akademik. Jadi kalau kalian besok tatap muka, setiap ada mau upacara atau apa atau lomba-lomba yang non akademik, itu akan dipandu oleh Bapak Skripsian. Itu ya. Itu adalah bagian kesiswaan. Berikutnya adalah Wakil Kepala Sekolah bagian sarana dan prasarana. Ini akan adalah Bu Endang Sulistiani SPD MSI, yang mana Bu Endang ini nanti akan dibantu oleh Bu Sri Kadarsih Sarjana Komunikasi. Ini membidangi bidang sarana dan prasarana. Terus berikutnya yang membantu kepala sekolah itu adalah bidang hubungan masyarakat. Jadi setiap apapun yang kejadian yang baik di SMP 2 dengan lingkungan sekitar itu harus melalui hubungan masyarakat, yaitu di sini bidang humasnya adalah Bu Ermah Yubaidah Esos MSI SPD itu ya. Jadi di setiap sekolah untuk agar sekolah kita itu menjadi sekolah yang maju, di situ ada tim penjaminan mutu pendidikan sekolah ya, mutu pendidikan sekolah yang akan ditangani oleh Bu Eli Nilawati SPD dan akan dibantu oleh Bapak Abdul Wahid SAG. Itu juga tim penjaminan mutu pendidikan sekolah. Jadi yang akan membuat ide-ide untuk sekolah kita itu mereka berdua itu ya. Nah terus berikutnya itu juga ada agar sekolah kita itu kelihatan nyaman, asri, indah dan sebagainya, harus ada koordinator 7K bagian kebersihan. Di situ koordinatornya adalah Ibu Endang Sulistianingsih SPD MPD ya. Dimana Ibu Endang Sulistianingsih ini juga tidak bekerja sendirian, dia dibantu oleh Ibu Wahyuning Tias yang mengurusi 7K kelas 7. Jadi kalian nanti yang mengurusi kebersihannya itu kalaupun sudah tatap muka itu adalah Bu Wahyuning Tias ya. Berikutnya ada Bu Sujia, itu adalah atau Bu Sujia SPD itu 7K kelas 8.
Berikutnya ada Bu Ira Kusumaningrum SPD 7K kelas 9. Nah, ini di sekolah kita atau sekolah manapun pasti ada yang namanya unit kesehatan sekolah atau UKS di situ ya. Di situ yang mengkoordinatori untuk UKS itu adalah Bapak Dr. Andes Mahrudi MSI. Lah di situ Bapak Mahrudi itu akan dibantu oleh Ibu Jati Bustri Penny SPD ya, itu ya. Jadi Pak Rudi itu dibantu Bu Jati. Lah setiap sekolah dimanapun itu pasti ya ada yang namanya bos. Lah di sini ada Bu Andika Kusumawati SPD MPD, itu adalah bendahara bos pertama yang akan dibantu oleh Ibu Ariah SPD, itu bendahara bos kedua. Kebetulan itu saya sendiri ya. Jadi maaf tadi belum sempat perkenalan ya. Jadi kenalkan, nama saya itu Bu Ariah. Jadi kebiasaan saya atau selama ini saya mengampu mata pelajaran matematika ini ya. Jadi Bu Andika dibantu oleh Bu Arya. Selanjutnya ada Bu Sri Wahyuni sebagai bendahara gaji. Nah, setiap sekolah pasti ada yang namanya laboratorium. Nah, di sini yang menjadi kepala laboratorium itu adalah Bu Nani Sulistiowati, dibantu oleh Bu Koiri Istiani SPD sebagai laboran. Nah, di sini ya ada setiap sekolah dimanapun mesti ada yang namanya perpustakaan. Nah, kalian perhatikan di situ itu ada Bu Anita Widyastuti SPD sebagai kepala perpustakaan, yang mana Bu Anita itu nanti akan dibantu oleh Bu Nur Hamidah SPD sebagai pustakawan. Itu ya. Itu di sini tampil lagi, ini ada operator sekolah, karena kita tahu untuk Dapodik itu tidak lepas dari operator sekolah ya. Di situ operator sekolahnya adalah Bapak Anang Permana F Sarjana Komputer ya, dimana untuk Bapak Anang itu sebagai operator sekolah, sedangkan Bapak Bayu Krisna ahli media komputer ini sebagai operator sekolah. Nah, itu adalah beberapa orang yang membantu kepala sekolah dalam urusan-urusan tertentu. Nah, sekarang kalian perhatikan di situ wali kelas 7 ya. Wali kelas 7 ini kamu perhatikan, kamu dapat kelas apa? Apakah 7A, 7B, 7C dan sampai dengan 7H. Di sini wali kelas 7. Yang pertama ya, kelas 7A wali kelasnya adalah DRA atau Dr. Anda Sri Sulastri. Kalian bisa lihat di situ ya. Terus berikutnya next wali kelas 7B ya. Wali kelas 7B itu adalah Ibu Istineng Muntikah SPD. Kebetulan aja kita saat ini masih dalam kondisi pandemi ya. Jadi kita tidak bisa melihat langsung kecantikan ibu-ibu guru di SMP Negeri 2 ini, dan bapak-bapak ibu juga yang tidak bisa melihat langsung gitu ya. Berikutnya kelas 7C. Kelas 7C ada Bu Sri Winda Agustina SPD. Ini adalah wali kelas 7C. Untuk kalian semua yang 7C walinya adalah Bu Winda. Berikutnya kelas 7D. Wali kelasnya adalah Ibu Sutarti SPD. Ya, itu adalah wali kelas 7D. Nah, ini wali kelas 7E ada Bu Jati Bustri Penny SPD, di mana dia juga selain jadi wali kelas tadi sebagai urusan
UKS ya. Jadi yang membidangi UKS itu selain Bapak Mahrudi adalah Bu Jati, Bu Setri Penny. Berikutnya adalah Bu Wahyuning Tias SPD, itu adalah wali kelas 7F. Tadi Bu Wahyuning Tias juga membidangi 7K untuk kelas 7 ya. Dan untuk kelas 7G itu adalah Bu Alfiah SPD MSI. Deleng-eleng ya, diingat-ingat wali kelas kalian siapa, itu di situ sudah tampil. Berikutnya ada Bu Sri Jamiati SPD, itu adalah wali kelas 7H ya. Jadi tadi sudah sampaikan wali kelas 7A adalah Bu Sri Sulastri, wali kelas 7B adalah Bu Isti Nengmuntika atau Bu Isti, wali kelas 7C adalah Bu Winda, dan yang terakhir wali kelas 7H itu adalah Bu Sri Jamiati SPD ini ya. Berikutnya adalah mata pelajaran apa aja yang akan kalian peroleh selama pembelajaran di SMP Negeri 2 Boja, walaupun hanya melalui pembelajaran daring atau jarak jauh. Di situ ada guru mata pelajaran daripada kelas 7 ya. Guru mata pelajaran daripada kelas 7. Yang pertama pelajaran PAI dan Budi Pekerti ya. Ini akan diampu oleh Bu Sri Sulastri ya. Jadi guru agama Islam itu adalah Bu Sri Sulastri, akan mengampu dari kelas 7A sampai dengan 7H. Dengan kode ini kode apa? Kode ini biasanya nanti kalian dapat jadwal ya. Jadi kurikulum itu nomor 9 itu atas nama Bu Sri Sulastri, yaitu adalah guru PAI atau agama Islam. Berikutnya adalah Bapak Agus Suprihanto, sarjana teknik, itu adalah guru agama Kristen ya. Jadi agama Kristen itu terutama di kelas 7A itu ya. Jadi itu. Terus berikutnya adalah Bapak Samsudin SPDKN MPDI, itu akan mengajar mapel PPKN tapi hanya kelas 7A. Kodenya itu adalah 11. Nah ini Bu Isti Nengmuntika SPD itu sama guru PPKN tapi juga hanya mengajar satu kelas, yaitu kelas 7B dengan kode 40. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di SMP 2 ini atau setiap SMP itu diajar oleh guru mata pelajaran, tidak seperti kalian waktu di SD. Nah, untuk yang PPKN kelas 7C sampai H itu akan bertemu dengan Bu Hartini SPD. Kalian bisa lihat di situ ya. Terus berikutnya setelah PPKN ada guru bahasa Indonesia atau mapel bahasa Indonesia, yaitu akan diampu oleh Bu Irmah Yubaidah Esos MSI SPD. Tapi Bu Irmah ini hanya akan mengajar di kelas 7A dan B dengan kode 77 itu. Terus berikutnya ya, ini masih sama, yaitu untuk mapel bahasa Indonesia, yaitu Bu Rita Wijayanti SPD MPD. Itu juga hanya mengajar bahasa Indonesia kelas 7C sampai dengan 7F ya. Nah, berikutnya masih ada, karena tadi hanya 2 kelas, jadi harus ada guru bahasa Indonesia, itu ada beberapa orang di situ. Sama, yaitu Bu Alfiah SPD MSI, itu mapelnya sama bahasa Indonesia, hanya mengajar 7G dan H dengan kodenya 25 ini ya. Berikutnya, setelah bahasa Indonesia ada mata pelajaran matematika.
ini masih sangat muda ya, Bu Devika Aulia Hardani SPD. Ini guru matematika yang nanti akan mengampu kelas 7A sampai dengan D dengan kode 43. Nih, terus berikutnya ya masih sama mata pelajaran matematika adalah Bu Sri Hidayati SPD. Ini akan mengampu kelas 7E sampai dengan 7H dengan kode 35. Berikutnya adalah mata pelajaran IPA terpadu ya, IPA terpadu untuk kelas 7A sampai B akan diampu oleh Bu Nur Hamidah SPD ya, dimana dengan memiliki kode 39. Nah, ini ketemu lagi dengan Bu Winda. Tadi selain menjadi wali kelas di kelas 7C, Bu Sri Winda Agustina ini akan mengampu mata pelajaran IPA terpadu di kelas 7C. Nah, berikutnya Bu Andika Kusumawati SPD MPD ini juga mengampu mata pelajaran IPA terpadu yaitu kelas 7D sampai dengan 7H. Nah, ini tadi ya, Bu Eli Nilawati SPD. Ini mengampu mata pelajaran bahasa Inggris ya, good morning dan sebagainya itu yang mengajari nanti Bu Eli ini. Tapi hanya 2 kelas yaitu kelas 7A sampai dengan kelas 7B. Terus bahasa Inggris berikutnya siapa? Nah, bahasa Inggris berikutnya itu adalah Bu Sujia SPD. Sama, ini mengujar bahasa Inggris. Nanti ben atau kalian semuanya itu pinter bahasa Inggris ya, ada pakar-pakarnya di sini. Itu hanya mengampu kelas 7C sampai dengan kelas 7D ya. Terus berikutnya, nah ini ada Bu Niken Wulandari SPD. Itu sama, masih guru bahasa Inggris tapi kelas 7E sampai dengan kelas 7F. Nah, kok banyak sekali gurunya bahasa Inggris? Lah ya, di sini memang karena hanya mengajar satu orangnya hanya 2 kelas, minimal membutuhkan 4 guru untuk 8 kelas yang kelas 7. Berikutnya adalah masih sama, guru bahasa Inggris kelas 7G sampai dengan kelas 7H. Ini ya. Nah, kita lihat setelah bahasa Inggris apa? Oh, ada mata pelajaran IPS terpadu. IPS terpadu dari kelas 7A sampai dengan kelas 7F ini akan diampu oleh Ibu Koiri Istiani SPD. Nah, terus berikutnya masih sama, pelajaran IPS terpadu kelasnya kelas 7G sampai dengan kelas H akan diampu oleh Ibu Nani Sulistiowati SPD MSI. Nah, berikutnya setelah IPS apa? Ada penjas orkes atau olahraga. Ini akan diampu oleh Ibu Sutarti. Coba tadi wali kelas 7 apa itu? Ayo dileng-eleng, tadi Bu Tarti wali kelas 7 apa ini ya? Nah, itu karena menjadi wali kelas di antara kalian. Itu akan mengampu mata pelajaran penjas orkes atau olahraga itu kelas 7A sampai dengan kelas 7H. Berikutnya, nah ini berhubungan dengan kesenian yang biasanya nari dan sebagainya ya. Itu ada Bu Ira Yuliani Kusumaningrum SPD. Itu adalah guru seni budaya. Lah di sini nanti akan mengajar seni budaya dari kelas 7A sampai dengan kelas 7H. Selanjutnya adalah guru atau mata pelajaran bahasa daerah ya, di mana akan diampu oleh Bu Sri Wahyuni, tapi hanya 4 kelas di sini, kelas 7A sampai dengan kelas 7D.
D. Berikutnya siapa lagi yang mengampu bahasa daerah? Ya, yang mengampu bahasa daerah itu ada Bu Wahyu Ningtyas ya. Tadi yang di depan ada itu Bu Wahyu Ningtyas itu. Terus berikutnya adalah prakarya. Prakarya ini akan diampu oleh Bu Anita Widyastuti SPD. Di mana prakarya ini untuk Bu Anita akan mengampu dari kelas 7A sampai dengan kelas 7H. Ini Bu Wahyu Ningtyas tadi guru bahasa daerah itu akan mengampu kelas 7E sampai dengan kelas 7H. Terus BK-nya siapa? Kalau mungkin kan kalian dulu waktu di SD apa sih BK itu kan gitu. Nah, di sini BK untuk kelas 7 A sampai B itu adalah Bu Marita Laksmiwati ya, BK-nya. Berikutnya untuk kelas 7C sampai 7H itu adalah Bu Jati Bustri Peni SPD. Tadi wali kelas 7 apa coba? Yo deling-eling. Sing kelingan mesti ini wali kelas 7. Nah, terus berikutnya ada materi atau mata pelajaran TIK atau komputer ya. Di situ TIK akan diampu oleh Bapak Nurman Saikul Ihsan ya. Itu guru TIK dari kelas 7A sampai dengan kelas 7H. Lah tadi adalah Bapak Ibu guru yang akan mengampu mata pelajaran untuk kelas 7 sudah saya sampaikan semua, wali kelas juga sudah saya sampaikan. Ini masih ada Bapak Ibu guru dan TU yang kalian juga harus kenal. Jadi kalian tidak hanya mengenal yang ngajar kamu saja atau yang wali kelas kamu saja. Tadi semua di lingkungan di SMP 2 Boja itu harus kalian kenal. Ya baik, di sini untuk Bapak Ibu guru atau tenaga kependidikan yang tidak mengajar kalian. Nah, di situ nah, tadi sebagai kesiswaan juga itu Bapak Dr. Andes Teguh Wahyono, itu adalah guru penjas orkes ya. Jadi selain Bu Tarti ada Bapak Teguh Wahyono. Nah, terus itu ada Ibu Ida Rosida. Selain Bu Winda dan Bu Andika, itu IPA terpadu juga ada Bu Ida Rosida. Ini kalian harus kenal ya. Semuanya harus kenal. Jadi tidak hanya mengenal guru yang mengajar kalian atau wali kelas kalian saja, dari semua Bapak Ibu guru juga harus kalian kenal. Nah, ini ada Bu Endang Sulistiani. Selain tadi Bu Koiri sama Bu Nani yang mengampu mata pelajaran IPS, Bu Endang Sulistiani MPD MSI ini juga mengampu mata pelajaran IPS terpadu. Ya, di sini ada juga Bu Nani Surjaningsih SPD. Tadi BK-nya untuk kelas 7 kan Bu Marita sama Bu Jati Bustri Peni. Nah, ini Bu Nani Surja ini juga guru BK, tapi tidak mengampu di kelas 7. Masih ada lagi guru IPS. Di sini masih ada IPS terpadu, yaitu Bapak Dr. Andes Mahrudi MSI. Ini sama mengajar IPS tapi tidak mengajar kelas 7 ya. Terus selain Bu Devika sama Bu Sri Hidayati ya, ada juga Bu Endang Sulistianingsih SPD MPD yang mengajar matematika. Nah, ini tadi kalau seni budayanya di kelas 7 kan ada Bu Ira Yuliani yang mengajar. Nah, ini ada partnernya ya, sama-sama guru seni budaya, yaitu Bapak Muhammad Nurrohman SPD. Ini juga sama mengajar seni budaya. Berikutnya ada Bu Sri Kadarsih sarjana komputer.
Ini tadi kalau di kelas 7 yang ngajar adalah Bapak Norman ya, Muhammad Norman. Lah kelas ini ada juga Bu Sri Kadarsih, ini juga mengampu mata pelajaran atau TIK. Lah ini untuk guru koyo artis tenan. Ya, itu ada Bu Agustin Giri Hapsari ya, SPD. Itu adalah guru prakarya tapi tidak ngajar kalian karena kalian diajar oleh Ibu Anita SPD tadi untuk prakaryanya ya. Berikutnya saya sendiri ya, Ibu Arya SPD. Nah, jadi saya juga tidak mengajar kalian. Kalian kelas 7-nya kan diajar oleh Bu Sri Hidayati ya, sama Bu Devika itu. Nah, saya kebetulan sama mengajar matematika tadi tapi tidak di kelas 7. Nah, berikutnya ada Bapak Sugianto SPD. Ini sama, gurunya adalah guru IPA terpadu tapi tidak ngajar kalian. Kalau kalian tadi IPA-nya terpadu diajar oleh Bu Andika, terus Bu Winda sama Bu Nur Hamidah ya. Dileng-eleng mau kelasmu kelas opo. Terus berikutnya, nah ini adalah guru PAI dan Budi Pekerti atau istilahnya guru agama Islam ya. Di sini tadi kalau kelas 7 itu guru PAI-nya adalah Bu Sri Sulastri. Nah, ini ada partnernya Bapak Wahid tapi tidak mengajar kalian. Nah, berikutnya masih ada lagi guru matematikanya ya. Guru matematikanya berikutnya adalah Bu Neni Lestari, STMPD. Ini juga tidak mengajar kalian ya. Jadi Bu Neni ini mengajar tidak kelas 7, tapi kalian juga harus kenal ya. Berikutnya adalah Bu Sri Sehniati SPD. Ini adalah guru BK. Kalau di kelas 7 kalian tadi kan Bu Marita sama Bu Jati, Bu Sri Penny ya. Sekarang Bu Sri Sehniati juga guru BK. Nah, berikutnya tadi kalau di kelas 7 ada pencar orkes ya. Yang kelas 7 diampu oleh Bu Sutarti ya. Kelas 7 diampu oleh Bu Sutarti. Kelas 9 ada Bapak Teguh. Dan berikutnya ini sama, yaitu guru penjas orkes, yaitu Bapak Skripsian Maifani, ANKSPD. Nah, kalau tadi adalah seputar guru yang walaupun tidak mengajar kalian tetap harus kalian kenal ya. Berikutnya adalah staf tenaga kependidikan. Yang pertama itu ada Ibu Umi Herawati SE sebagai kepala tata usaha di SMP Negeri 2 ya kan. Terus berikutnya ada stafnya yang pertama adalah bagian operator. Tadi sudah saya sampaikan, operator sekolah itu adalah Bapak Anang Permana F, Sarjana Komputer. Nah, ada lagi stafnya di bawah naungan Ibu Umi Herawati, yaitu Bapak Bayu Krisna, ahli media komputer, sebagai staf tata usaha bagian kesiswaan. Sesuk sing ngurusi IP dan sebagainya itu ya Bapak Bayu ini ya. Terus berikutnya ada Ibu Sri Lestari ya, staf tata usaha bagian kearsipan. Nah, ada lagi yang membantu Ibu Umi, yaitu ada staf tata usaha bagian surat menyurat. Ada Bapak Dwi Priharyanto. Nah, selain itu ada juga staf tata usaha bagian keamanan dan kebersihan. Di situ yang pertama adalah Bapak Suratmin. Nah, itu Bapak Suratmin itu bagian keamanan dan kebersihan. Kalau kamu tatap muka sing ora resian yo nanti ketemunya sama Bapak Suratmin, Bapak Jubaidi. Ini sama karena Bapak Suratmin, Bapak Jubaidi bagian keamanan dan kebersihan, serta Bapak Karyani ya.
Jadi nanti pada saat tatap muka, kalau kalian membuang sampah sembarangan, suka tidak membuat atau suka membuat keonaran, ya ini ada yang menangani. Terus berikutnya adalah staf tata usaha bagian keamanan, itu ada Mas Syaiful Bahri. Itu adalah struktur atau semua Bapak Ibu guru dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas kalian kelas 7A sampai dengan 7H, terus guru-guru yang mengajar mata pelajaran dari kelas 7A sampai dengan 7H, dan ada Bapak Ibu guru yang tidak mengajar tetapi tetap harus kalian kenal, dan ada para staf karyawan dan TU yang juga harus kalian kenal walaupun kalian belum bisa bertatap muka secara langsung. Lah, itu adalah stiplen dari SMP Negeri 2 Boja ya. Jadi letak sekolahan kita itu memang sangat strategis karena terletak di pinggir jalan raya. Jadi yang dari arah manapun, kalau selama belum pandemi itu kan tatap muka, itu mau yang dari arah Mijen, dari arah Boja, itu transportasinya sangat mudah untuk mencapai di sekolah kita atau untuk sampai di sekolah kita. Berikutnya adalah fasilitas-fasilitas dari SMP 2 Boja. Karena kalian tidak bisa melihat secara langsung, ini hanya sebagian kecil atau sekelumit saja fasilitas yang ada. Sebenarnya kalau kalian masuk dengan luas bangunan yang sebegitu luasnya, ada sekitar 4.000 lebih tadi luas bangunannya. Yang pertama di situ adalah fasilitasnya ada lab IPA. Kamu lihat itu ada lab IPA diambil dari beberapa sisi. Mungkin di SD tidak seluas itu labnya, ya kan? Jadi kalau di sini labnya kalau pada saat tatap muka itu mata pelajaran IPA terpadu, baik itu nanti ketemu dengan yang namanya kerangka dan apa sebagainya, itu ada di lab IPA di situ ya. Memiliki lab IPA yang luas dan nyaman, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai, semuanya ada di situ ya. Jadi ada mikroskop, ada apa, semuanya ada di lab IPA itu ya. Itu fasilitas pertama ya. Terus berikutnya fasilitas yang kedua ada lab komputer. Kita itu memiliki komputer, di situ ada 3 lab ya, 3 lab tuh. Kurang lebih itu ada 98 atau 100 komputer yang untuk siswa. Nah, kalaupun untuk yang lain ya, di situ tertulis memiliki 2 lab, padahal kita sekarang sudah tambah 1 lagi ya, dimana setiap lab itu ada 3 ruangan lab komputer ya. Setiap labnya itu tersambung dengan internet masing-masing ruangan, jadi istilahnya tidak lemot kan gitu. Nah, itu lab komputer ya. Nah, berikutnya ada perpustakaan. Nah, perpustakaan SMP Negeri 2 Boja itu perpustakaannya akan tertata rapi. Itu ya, di situ memiliki lebih dari 20.000 koleksi buku fiksi, bayangkan aja. Baik buku fiksi atau non fiksi itu jumlahnya lebih dari 20.000. Dengan tingkat kunjungannya itu ya tinggi. Karena apa? Buku itu rusak karena dipakai, akan kita lebih senang daripada rusak dimakan rayap kan gitu. Jadi siapapun boleh meminjam buku, boleh membaca di situ ya, daripada harus dimakan rayap. Nah, berikutnya setelah perpustakaan ada lab bahasa. Kamu lihat ya, lab bahasa di situ sudah dilengkapi dengan komputer, dilengkapi dengan kursi yang
membuat kalian nyaman dengan ruangan yang nyaman pula dan ber AC pula ya toh. Di situ membuat kalian akan betah ya, betah untuk menerima pelajaran yang berhubungan dengan bahasa di situ ya kan. Terus berikutnya ya, ruang kelas ini hanya sekelumit saja karena tadi kita ada rombelnya 24 kelas, itu berarti ada 24 gedung yang kelasnya aja. Berarti kalau itu kan lebih jumlahnya. Ruang kelas di SMP Negeri 2 itu luas, terang, rapi, bersih dan nyaman. Jadi kalian akan kalau pada saat tatap muka itu akan enjoy, akan senang, akan suka di ruangan tersebut. Ya. Terus berikutnya, nah lapangan upacara. Ya, lapangan upacara itu ada 3 sisi di situ. Yang pertama yang paling depan itu untuk upacara lapangan untuk basket yang depan paling depan sendiri. Terus di situ ada lapangan untuk upacara juga sangat luas. Terus yang di belakang ada lapangan untuk sepak bola. Jadi jangan khawatir kalau yang memiliki apa istilahnya keunggulan di bidang sepak bola, mau sepak bola ada lapangannya terfasilitasi. Mau basket ada. Nah, di situ semuanya ada. Jadi SMP Negeri 2 Boja ini memiliki lapangan upacara dan lapangan olahraga sebagai penunjang bakat siswa di non akademik ya. Nah, tadi ruang kelas sudah, lapangan upacara. Nah, aktivitas apa aja ya? Aktivitas selama pembelajaran tatap muka. Kebetulan kalian belum pembelajaran tatap muka. Jadi karena pandemi ini memang segalanya jadi berubah total ya. Pembiasaan baru. Di situ ada pada bahasa Inggris itu kan ada conversation ya. Conversation itu untuk melancarkan anak biar lancar bahasa Inggrisnya langsung ya, bisa dibawa langsung untuk bertemu dengan orang asing. Di situ bertemu dengan orang asing itu dengan para turis ya di Candi Borobudur. Itu adalah kegiatan outing kelas untuk melatih berkomunikasi dengan turis asing di tempat rekreasi atau English Center istilahnya di situ. Nah, terus aktivitas selain bahasa Inggris, setelah ini ada pramuka, karena pramuka itu sifatnya wajib. Yang namanya wajib harus kalian ikuti kan gitu. Sama, sebenarnya kalau kalian sudah enjoy dengan pramuka, bagaimanapun itu akan tetap suka itu. Kebetulan di sini saya yang menjadi pembina pramukanya. Nah, kegiatan pramuka itu menjadikan kegiatan ekstrakurikuler wajib di SMP 2 Boja. Yang nama wajib ya berarti harus diikuti. Ya, selain English Center, pramuka ada Paskibra. Kalian bisa perhatikan di situ ya. Paskibra dengan seragam-seragamnya yang menawan di situ ya. Sudah mendapatkan banyak predikat di situ. Paskibra SMP 2 Boja telah meraih berbagai kejuaraan. Kamu lihat seragamnya bagus, baris berbarisnya rapi ya toh? Nah, itu kalau kegiatan Paskibra menjadi ekstrakurikuler pilihan juga. Nah, ada juga outbound ya di situ, atau biasanya pendidikan karakter. Ini kebetulan aja kalian masih pandemi, jadi kita tidak bisa tatap muka, kita tidak bisa melaksanakan pendidikan karakter di luar sekolah kita. Sebenarnya bagus sekali untuk mencetak karakter pendidikan yang handal itu ya. Nah, terus berikutnya keagamaan.
wajib sholat jamaah itu kalau di SMP 2 Boja itu ada pembiasaan sholat berjamaah dalam rangka untuk melatih pendidikan spiritual. Jadi nanti biasanya kalau pada saat tatap muka itu antara siswa putra dan siswa putri itu akan bergantian dalam melaksanakan sholat berjamaah. Itu biasanya pada istirahat kedua. Kebetulan saat ini karena kondisi seperti ini ya belum bisa melaksanakan sholat bersamaan di sekolah. Nah, itu pembelajaran di sekolah. Kamu lihat ya, pembelajaran di kelas menggunakan metode dengan media pembelajaran yang bervariasi. Di SMP 2 Boja mendatangkan native speaker setiap tahun untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggris. Nah, ini kalau tatap muka. Kalau tatap muka itu ya bisa kita mendatangkan orang asing untuk melatih bahasa Inggrisnya kalian itu, conversationnya atau percakapannya itu bagus tidak, itu ya. Nah tadi, nah itu SMP juga 2 Boja juga banyak sekali meraih kejuaraan, baik kejuaraan akademik maupun non akademik, baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Nah tuh kegiatan Bapak Ibu guru dan karyawan. Kegiatan guru dan karyawan dilaksanakan untuk meningkatkan semangat kerja dan kebersamaan. Itu ya. Nah, selain itu juga ada kegiatan kesehatan siswa. Kegiatan kesehatan siswa di situ ada pengecekan golongan darah. Kalaupun kalian belum tahu golongan darah kalian apa, di situ ada. Nah, itu ya. Nah, itu ada pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu untuk pemilihan ketua OSIS. Jadi akan diajarkan kalian untuk berdemokrasi, untuk memilih ketua OSIS secara langsung itu. Nah, itu kalau memang kita pembelajarannya secara tatap muka, banyak sekali kegiatan yang kita laksanakan. Tapi kalau selama ini karena ada pandemi, ya cukup kita dengan online atau pembelajaran jarak jauh, itu ya. Nah, jadi itu ada buka untuk peloncingan buku bersama kepala dinas di situ ya, Bapak Kepala Sekolah dan Kepala Dinas meloncengkan buku kumpulan puisi dari semua siswa yang ada di SMP 2 Boja. Nah, itu adalah sedikit informasi tentang profil sekolah di SMP 2 Boja dan kondisi sekolah di SMP 2 Boja. Untuk itu ya, kalian siswa-siswi kelas 7 sebagai siswa-siswi baru di SMP 2 Boja ya, karena kita belum bisa melaksanakan tatap muka, dilihat dari kondisi dan situasi saat ini, yuk kita harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan melaksanakan disiplin setiap pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Pesan saya buat kalian semua anak-anakku kelas 7A sampai dengan 7H, kalian sudah masuk di bangku SMP. Otomatis beda dengan kalian di bangku sekolah dasar. Ya, kalau sekarang pembelajaran online, yuk kalian yang melaksanakan atau mengerjakan tugas online tersebut. Jangan lagi kamu serahkan kepada orang tua kalian. Boleh bertanya kalau tidak bisa, ya. Mungkin itu sedikit gambaran SMP Negeri 2 Boja, karena kita tidak bisa
melihat langsung lingkungan dan kondisi Bapak Ibu guru yang sebenarnya karena adanya pandemi hanya lewat online seperti ini, maka tak lupa selalu kita berdoa agar kita selalu mendapatkan kesehatan dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuh, terima kasih dari saya akhiri dulu. Apabila ada tutur kata saya, ada kekurangan saya, yang jelas banyak sekali kekurangan untuk yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.